351, episode 66 Beyond Good and Evil, 1. Saya pikir itu salah pada awalnya. Lalu tatapan para Raja Iblis terfokus padaku, Asmodes bertepuk tangan dan ekspresi para anggota Partai Linglung. Itu mulai terasa lebih nyata bagi saya. Perusahaan Kim Dokja memenangkan hadiah utama. Namun, perasaan tidak menyenangkan mendahului perasaan gembira apapun. Hadiah utama, kami, dalam duet antara baik dan jahat ini. Alasan perasaan tak menyenangkan saya segera terungkap. Baik atau buruknya hadiah utama tahun ini belum ditentukan. Pesan tentang yang baik dan yang jahat belum ditentukan menyebabkan kegemparan di antara beberapa Raja Iblis dan Rasi Bintang. Apa artinya kebaikan atau kejahatan belum ditentukan? Dokkaebi itu langsung menjawab. Pemenang, Grand Prize, masa lalu diputuskan oleh konsensus para Dokkaebis besar, Rasi Bintang baik mutlak dan Rasi Bintang jahat absolut. Kali ini, kami tidak bisa sampai pada kesimpulan untuk pertama kalinya. Anda tidak bisa sampai pada kesimpulan. Dokkaebis yang hebat. Raja Iblis dan Rasi Bintang tampak bingung. Rasi Bintang milik kebaikan mutlak atau kejahatan absolut secara alami akan memilih faksi mereka tetapi para Dokkaebis besar tidak dapat mencapai konsensus. Tidak ada hal seperti itu terjadi sejak duet antara baik dan jahat dimulai. Tidak, ini pertama kalinya sejak Perang Suci dan Iblis berakhir. Kamu tidak bisa mengidentifikasinya. Tidak mungkin ada cerita seperti itu. Keseimbangan antara yang baik dan yang jahat harus dimiringkan. Rasi Bintang yang gelisah dan Raja Iblis berteriak. Bukannya mereka tidak mengerti. Banyak skenario cerita raksasa ditentukan oleh persetujuan atau manipulasi nebula. Sama seperti Gigantomachia dijual sebagai jenis produk wisata, cerita raksasa lainnya juga dijual sebagai saham pilihan, membuat baik atau buruknya cerita sudah ditentukan. Namun keluar cerita raksasa dibuat dengan benar-benar menghancurkan Gigantomachia. Kisah raksasa keruntuhan Olympus lahir entah dari mana. Karena itu adalah cerita yang tidak dijadwalkan pada awalnya, tidak mungkin untuk memutuskan yang baik atau yang jahat terlebih dahulu. Para Dokkaebi tertawa seolah situasi ini menarik. Yah, apa yang bisa orang seperti saya ketahui tentang pendapat bos besar? Bagaimanapun, kami di sini untuk menentukan apakah cerita itu baik atau jahat. Jika Anda memiliki komentar, silakan angkat tangan. Niat para Dokkaebi menjadi jelas. Bajingan ini. Pertama-tama, tidak masalah bagi mereka jika perusahaan Kim Dokja memenangkan hadiah utama. Yang penting adalah baik atau buruknya cerita yang kami buat, karena itu akan mengubah status mereka. Kisah ini secara alami, jahat. Yang pertama membuka mulutnya adalah Raja Iblis, Duke of Everywhere. Duke of Everywhere, nama aslinya adalah Furchas, penguasa rilem iblis ke-50. Raja Iblis keselamatan adalah Raja Iblis. Dia tidak terlalu licik tapi dia masih Raja Iblis dari dunia iblis. Karena itu, semua tindakannya jahat. Memang, itu adalah logika yang menyedihkan bagi Duke of Everywhere yang bahkan tidak bisa mengeja dengan benar. Kemudian seseorang di Kamlawan mengangkat tangan. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Guardian of Youth and Travel, Raphael. Raphael menggerakkan jari dan mulai berbicara. Misalnya, jika seseorang mencuri sesuatu dan menjadi orang jahat. Setiap orang di dunia menyebutnya jahat sehingga ia menjadi jahat. Lalu bagaimana jika orang jahat ini menggunakan uang curian untuk menyelamatkan orang? Bagaimana jika dia menyelamatkan banyak orang dengan memberi roti kepada orang miskin dan air untuk orang yang haus? Saya mengangguk pada argumen Raphael. Lalu apakah dia masih jahat? Apakah dia didefinisikan sebagai kejahatan? Yah. Itu, Duke of Everywhere diayunkan oleh logika Raphael. Pada saat ini, Raja Iblis yang duduk di sebelah saya mengangkat tangan dan membantu Duke of Everywhere. Apakah Anda ingin membahas paradoks baik dan jahat di sini? Mata merah Asmodes marah. Kalau dipikir-pikir, Asmodes berutang pada Raphael. Raphael mengangguk. Aku bisa melakukannya jika kamu mau. Raphael berbaring di tempat tidur awan dan menjentikkan jarinya ke udara. Kemudian di layar lebar panggung, adegan saya dan anggota partai yang tampil di Gigantomachia mulai mengalir. Raphael menatap layar dan mulai berbicara. Pada akhirnya, semua keberadaan terbuat dari cerita dan cerita terdiri dari jumlah acara. Namun, sulit untuk menemukan kejahatan dalam peristiwa yang terakumulasi dalam cerita ini. Paradoks baik dan jahat. Paradoks ini menyiratkan bahwa kebaikan dan kejahatan semua makhluk ditentukan oleh kisah-kisah yang dibangun oleh mereka. Raphael membuka mulut dan menunjuk ke layar yang terbelah. Layar pertama adalah adegan di mana saya mengunjungi dunia bawah dan membebaskan para raksasa. Raja Iblis keselamatan membebaskan para underdog dari kisah tidak adil yang menekan mereka. Layar kedua adalah adegan di mana anggota partai menolak transisi Gigantomachia dari tujuan wisata ke berburu Sein pedang Breaking the Sky. Anggota perusahaan Kim Dokja menanggapi komposisi skenario Gigantomachia yang tidak masuk akal. Layar terakhir adalah adegan di mana anggota partai dan saya membakar obor dan menentang Poseidon, sebuah konstelasi kelas mitos. Mereka bertempur melawan objek kekuatan utama dan menggulingkan dominasi nebula raksasa. Melihat, apakah mungkin untuk menemukan kejahatan dalam peristiwa yang terjadi? Banyak Rasi Bintang mengangguk pada kisah Raphael, yang menggambarkan detail adegan itu. Di sisi lain, ekspresi Raja Iblis terdistorsi. Setidaknya, terlepas dari Asmodes.
Sangat menarik. Lalu para malaikat mengatakan bahwa Raja Penyelamatan Iblis mungkin Raja Iblis yang baik. Apakah kamu mengakuinya? Enggak, kata-kata Anda memiliki celah. 1. Seperti yang Anda katakan, cerita adalah jumlah dari peristiwa tersebut. Asmodes menyeringai padaku. Seperti yang kamu tahu, sebuah cerita tidak pernah merupakan kehidupan yang sendirian. Sebuah cerita terkait dengan cerita lain dan mempengaruhinya. Itu sama untuk obor yang menelan mitos. Pada saat yang sama, layar lain muncul dan mulai diputar. Itu adalah adegan dari skenario pertama. Layar memperbesar telur-telur belalang yang hamil meledak di tanganku. Raja Iblis Keselamatan meninggalkan orang-orang di kereta bawah tanah untuk mati. Dia bisa menyelamatkan semua orang. Beberapa malaikat menatapku dengan mata ragu-ragu. Asmodes terus berbicara. Ada satu hal lagi. Adegan berikutnya yang muncul adalah skenario ke-8. Itu adalah skenario di mana inkarnasi terkuat di Seoul mengorbankan dirinya sendiri sehingga semua orang bisa hidup. Layar memperlihatkan atribut Eight Life saya. Asmodes terus berbicara. Raja Iblis Keselamatan memiliki kehidupan ekstra dan tahu dia adalah pengorbanan terkuat. Jika dia mau, dia bisa mengakhiri skenario sebelum ada pengorbanan besar. Gumaman rasi bintang semakin intensif. Kisah berlanjut. Menghindarkan mereka yang dia inginkan untuk hidup dan mengabaikan mereka yang tidak ingin dia hidupi. Raja Iblis Keselamatan adalah keberadaan seperti itu. Dia adalah Raja Iblis yang mempraktikkan diskriminasi yang tidak Anda sukai. Diskriminasi adalah dosa paling serius di Starstream. Seolah ingin menyatakan kemenangan, Asmodes mengajukan pertanyaan terakhir. Kalau begitu aku akan bertanya pada Eden. Apakah Anda masih berpikir Raja Penyelamatan Iblis adalah Raja Iblis yang baik? Kerumunan terdiam. Beberapa malaikat mengawasiku dengan mata curiga sementara banyak Raja Iblis tersenyum. Pada saat ini, ada rasi bintang yang bangkit. Tidak terbaca, semua orang memiliki kontradiksi seperti itu. Itu adalah Uril. Yang penting bukanlah akumulasi dosa tetapi arah perubahan melalui peristiwa-peristiwa ini. Raja Iblis Keselamatan sedang menuju ke arah yang baik. Akhir-akhir ini, para malaikat sangat bermurah hati dengan definisi baik dan jahat. Ada rumor baru-baru ini bahwa Anda naksir pribadi pada Raja Iblis. Apakah ini benar? Apa? Kurasa itu benar. Terakhir kali kamu juga mau. Uril melompat keluar. Ini cek tidak terbaca sekarang. Percikan api besar terjadi di sekitar kedua tabel. Ada banyak kutukan antara malaikat agung dan Raja Iblis dan opini-opini menjadi bergejolak. Saya bukan satu-satunya target. Seseorang menyerang pembunuhan Jung Hee-won. Seseorang menyerang pengecut Lee Hyun-sung dalam skenario pertama. Ada juga Lee Ji-hye yang membunuh temannya. Kehidupan kami, sejarah yang kami kumpulkan, hancur berantakan. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos itu mengungkap giginya. Wajah para anggota partai secara bertahap menjadi pucat. Mereka adalah orang-orang yang sudah terluka. Orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka dan entah bagaimana selamat sampai pada titik ini telah menjadi hiburan bagi rasi bintang. Tunggu, apakah perlu melakukan ini? Uril terlambat memperhatikan sesuatu dan berteriak, tetapi rasi bintang dan Raja Iblis sibuk membedah luka perusahaan Kim Dokja. Pada akhirnya, mereka mulai menggigit masa lalu Shin Yosung dan Lee Gilyong. Itulah saat saya mengetahui tentang trauma dan sponsor Lee Gilyong. Hentikan. Mendengar kata-kataku, kerumunan sejenak berbalik ke arahku. Saya tahu itu akan berbahaya jika saya mengucapkan kata-kata yang salah di sini. Sekarang perusahaan Kim Dokja seperti perahu layar yang ditempatkan di antara dua arus. Itu adalah perahu kecil yang bisa tenggelam kapan saja. Namun, bahkan sebuah perahu kecil dapat memilih arah yang ingin dituju. Saya adalah kapten kapal ini. Bukankah ini cukup? Apakah kamu tidak tahu bahwa kesimpulan tidak dapat dicapai dengan cara ini? Petik 2. Saya tidak melakukan intervensi karena saya telah menunggu rasi bintang dan Raja Iblis untuk menyadarinya sendiri. Apakah kamu pikir kamu dapat memutuskan di sini apa yang bahkan tidak bisa dinilai oleh Dok Kaebis besar? Perusahaan Kim Dokja tidak baik atau jahat. Pertama, saya tidak berniat untuk bermain dengan konsep kebaikan dan kejahatan yang ditetapkan oleh orang lain. Kata-katamu benar. Tanpa diduga, itu adalah Raja Iblis peringkat 5, Black Money Lion Marbas yang berbicara. Dia menatapku dan melanjutkan. Tentunya tidak ada gunanya berbicara di sini. Hentikan argumen yang tidak berguna. Marbas. Tapi, pokoknya, aku akan bertanya padamu. Hawa dingin turun di tulang belakangku. Aku akan membiarkanmu memutuskan sendiri. Apakah cerita ini baik atau jahat? Bukankah itu sebabnya kami menciptakan tempat ini? Dengan ini, semua mata Raja Iblis dan rasi bintang terfokus padaku. Sensasi dingin mengalir di tulang belakangku. Kemudian pesan sistem muncul. Kamu memiliki andil dalam cerita raksasa, Torque That Swallowed the Meat. Silakan tentukan baik dan buruknya cerita ini. Jika saya memilih yang baik atau yang jahat di sini, saya akan memihak salah satu yang baik atau jahat yang mereka klaim. Akan sulit jika itu terjadi. Mungkin memecahkan masalah saat ini untuk perusahaan Kim Dokja, tetapi jika kita memilih yang baik atau yang jahat di sini, masa depan yang buruk mungkin terjadi dalam skenario berikutnya. Saya khawatir tentang itu untuk waktu yang lama sebelum membuat keputusan. Mau bagaimana lagi, bahkan jika saya menerima kritik dari Raja Iblis dan rasi bintang.
Obor yang menelan mitos itu. Baik. Aku menatap protagonis yang menyela. Pria berjaket hitam, yang telah terdiam beberapa saat, berbicara omong kosong. Yo Jong-hyuk terus berbicara. Cerita ini, itu bagus. Saya sangat bingung sehingga saya menutup mulut. Saya bertanya-tanya apakah Yo Jong-hyuk sudah gila atau apakah dia terjebak oleh sesuatu. Di samping Yo Jong-hyuk, Metatron sedikit tersenyum ke arahku. Merinding terbentuk di lenganku. Jangan bilang, alasan mengapa Metatron membawa Yo Jong-hyuk. Mereka yang memiliki andil dalam kisah raksasa ini dapat mengklaim hak untuk, baik, atau jahat. Pesan-pesan selanjutnya menyebabkan mulut rasi bintang dan Raja Iblis terbuka. Inkarnasi, Yo Jong-hyuk, memiliki 22,8% bagian dalam kisah raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat. Karena inkarnasi deklarasi Yo Jong-hyuk, ceritanya miring ke arah baik. Bukan hanya saya yang bisa mendefinisikan cerita ini sebagai baik atau jahat. Itu karena semua orang di perusahaan Kim Dokja memiliki andil dalam cerita ini. Apakah kamu menyetujui cerita itu sebagai baik? Yo Jong-hyuk menatapku. Itu adalah ekspresi yang tidak bisa kubaca. Dia sepertinya bertanya kepada saya apa yang akan saya lakukan sekarang. Bajingan gila, apa yang kamu pikirkan? Saya berbicara dengannya melalui Midday Tris tetapi Yo Jong-hyuk tidak menjawab. Saya mengawasinya dan mengaktifkan keterampilan. Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Orang ini sedang dalam keadaan emosional yang tidak bisa kau mengerti. Apa? Jika tidak ada keberatan dari narator lain, cerita yang sesuai akan dikonfirmasikan sebagai baik. Ada 30 detik sebelum dikonfirmasi. Sial, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nomor itu menghitung mundur dan aku mendengar Raja-Raja Iblis menjerit. Aku menatap wajah-wajah pesta yang terkejut. Jung Hee-won, Lee Hyun-sung, Shin Yo-sung, Lee Gil-yong. Mereka adalah orang-orang yang ingin saya bawa ke ujung dunia ini. Aku mengepalkan tinjuku. Kisah kita seharusnya tidak dinyatakan sebagai baik atau jahat. Jika itu terjadi, saya tidak akan bisa mencapai akhir yang benar dari dunia ini. Sekarang Yo Jong-hyuk menyatakan itu, baik, hanya ada satu cara untuk membalikkan keputusan tersebut. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, membuka statusnya. Bulu hitam menembus punggung saya dan tanduk kecil naik dari kepala saya. Percikan api yang intens menyebabkan semua suara mereda. Aku menatap Yo Jong-hyuk dan perlahan membuka mulutku.